Nah, kalau kita ingin bisa menulis, tentu menulis ini menjadi titik temu bagaimana ide gagasan itu kita tuangkan dalam tulisan kita. Nah, pun mau tulisan itu dicetak, pun tulisan itu mau diterbitkan di media cetak, media online, media digital, YouTube, IG, WA Group, Twitter, dan segala macam media-media digital, clear, itu pilihan kita. Dulu zaman dahulu ketika Pak Romadi masih menjadi mahasiswa, Mbak Nelo dan kawan-kawan, ketika menulis zaman dahulu itu kala itu, ketika menulis di media cetak itu nunggu sekian lama, entah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ditunggu tidak terbit. Nah, karena apa? Kita menunggu terbitnya tulisan itu karena ketika nanti tulisan itu belum terbit, tapi kita sudah kirim ke artikel itu ke media lain, nanti kita kena blacklist. Maka kita menunggu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, teman-teman kehebat dan luar biasa, tulisan kita sebagai raja, kita sebagai tuan tulisan kita bisa memberikan target kepada redaktur, kepada media. Kalau 1 minggu tulisan saya tidak dimuat, mohon izin tulisan saya akan saya revisi, saya review, lalu saya publikasikan ke media lain. Jadi kita bisa membatasi, kita bisa mengatur sendiri. Karena apa? Banyaknya media, banyaknya platform yang bisa kita buat. Maka ketika kita kemas ini, posisi kita saat ini, apakah kita sudah siap untuk berubah dengan kondisi yang ada saat ini? Kondisi kita dari kondisi yang dulu teman-teman SMS-an sudah tak terasa dan melupakannya. Teman-teman masih ingat enggak saat SMS terakhir lalu berpindah ke WA sudah dilupakan toh? Nah, itu perubahan yang tak terasa gitu ya. Lalu teman-teman masih ingat enggak dulu waktu pakai komputer jadul, sekarang pakai laptop, kemudian pakai notebook, pakai macam-macam, pakai Android dan lain sebagainya. Dulu pakai handphone bandem kiri ya, bandem wedhus balap itu. Nah, itu masih ingat enggak? Yang kala-kala seperti itu. Nah, ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Lalu pergerakan itu bisa kita lihat ketika saya tunjukkan anak-anak zilenial sekarang ini, kita lihat dalam generasi Z ini, ketika anak-anak kita ajak lihat perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam situasi berbeda-beda. Nah, ini di Lokananta yang jadul sekarang sudah dilakukan reformasi, dilakukan revitalisasi menjadi sangat luar biasa untuk mengembangkan ide gagasan dalam berbagai konteks. Nah, ini dalam rangka membuka ruang-ruang repertoar pengetahuan kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita teman-teman punya kondisi yang harus dipahami adalah memahami diri kita sendiri dulu, mengenali diri kita sendiri. Diri kita seperti apa? Nah, masih adakah yang seperti ini, teman-teman? Sambil makan, pegangan HP, sambil tiduran, pegangan HP. Kalau terlelap masih pegang HP. HP-nya diambil ibunya, terbangun, lalu diminta lagi HP-nya. Kondisi-kondisi seperti ini. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Media-media digital, platform digital, teman-teman setiap detik yang sering ngusap melihat TikTok siapa ini? Teman-teman misalkan mati, apakah masih ketika lihat TikTok, lihat, atau yang suka nguntit, suka kepo statusnya nih lah. Kalau pagi dilihat statusnya apa nih? Oh, lagi makan mie goreng gitu ya, atau nasi goreng. Itu menjadi titik temu. Karena apa? Ruang-ruang kesemestaan itulah yang menjadi modal dasar kesemestaan untuk kita tuliskan. Nah, lalu apa? Ketika kita lihat di sini, kenapa itu harus kita pantik? Panitia memantik hari ini untuk menulis. Karena apa? Teman-teman, IKU perguruan tinggi dari kementerian tahun 2023 berdasarkan nomor 210 ya. Ini salah satunya adalah ada 3 pilar. Lulusan sarjana itu 1, memiliki pekerjaan. Loh, jadi kalau teman-teman lulus sarjana kok nggak punya pekerjaan, wes itu berarti lulus apa ora, Pak Romadi perlu tanya itu ya. Kenapa? Lulus kok nggak punya pekerjaan? Nah,
Bapak Ibu itu meminta adik-adik kuliah, itu mesti kan pengennya lulus bekerja kan gitu. Nah, ini IKU-nya memiliki pekerjaan. Yang kedua, melanjutkan studi. Nah, sehingga Mbak Ulfa itu meskipun mungkin belum bekerja, tapi melanjutkan studi itu bagian dari bekerja. Menjadi salah satu IKU-nya tercapai gitu. Nah, yang ketiga menjadi wira swasta. Nah, menjadi wira swasta literasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita mulai dengan menulis. Nanti saya tunjukkan beberapa mahasiswa Bengkulu yang magang wirausaha literasi di tempat kita yang kemarin saya sampaikan pada teman-teman sudah pulang kemarin, dan ini jadi titik temu. Bagaimana kita ubah dalam posisi seperti itu? Karena apa? Perkembangan teknologi sekarang nggak bisa dilepaskan dari ini deh. Teknologi yang ada di sekeliling kita sekarang sudah mewarnai, semua bisa kita lihat dalam hitungan detik. Apa yang nggak bisa kita lihat? Semua bisa kita lihat. Dan mungkin teman-teman tanpa Pak Romadi sudah bisa belajar sendiri. Tanpa Pak Romadi teman-teman sudah bisa berliterasi dengan Ratu Lisa sendiri, rajin menulis dan membaca, lalu dituliskan kembali, lalu dipublikasikan. Nah, ini seperti ini. Ini kondisi teknologi yang ada di tangan kita, kondisi media digital yang ada di sekeliling kita. Maka komponen-komponen inilah yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi terkini, bahwa situasi terkini akan membuat dampak yang sangat baik untuk kita, ya. Nah, sekarang dampaknya apa? Media digital ini juga berdampak positif dan negatif. Positifnya tadi menjadi repertoar pengembangan digital kita. Negatifnya seperti ini. Teman-teman yang malas belajar, malas membaca, sukanya melihat statusnya Nihlah, status teman-temannya, kemudian suka buka TikTok, suka ngusap-ngusap ini. Ngusapi terus gini, diusapi, share, dilihat, padahal nggak dibaca, hanya dilihat sekilas-sekilas dengan scanning aja, set gitu. Nah, ini kondisi terburuknya itu berdampak radiasinya ke saraf. Nah, ini yang sering terjadi. Dokter-dokter pada cerita sekarang banyak anak-anak generasi sekarang ini, generasi digital itu yang banyak terkena radiasi. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Nah, ini Mbak Nila sudah pakai kacamata itu kena radiasi karena setiap hari buka IHP itu. Nah, itu Mbak Nila. Tapi yang lain juga mungkin pakai kacamata karena posisinya. Orang yang pakai kacamata itu zaman saya sekolah dulu Mbak Nila, itu katanya tanda-tanda anak pintar, anak jenius itu pakai kacamata itu. Jadi Pak Romadi nggak pakai kacamata itu berarti nggak jenius gitu ya. Nah, sehingga posisinya yang pakai kacamata itu berarti jenius. Maka harus diperjuangkan kejeniusannya. Dengan apa? Dengan berkarya. Dengan apa? Produktivitas tinggi. Dengan apa? Dengan citra bagaimana kita menghasilkan upaya kita untuk terus memantik literasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Ini penting. Nah, lalu kenapa saya lihat? Saya tunjukkan dampak positifnya untuk teman-teman semua. Karena apa? Dampak positifnya juga nampak di sini. Ini dampak digitalnya meskipun tidak dituliskan tapi dalam bentuk kreativitasnya. Lihat ini. Kampung YouTuber. Lihat, beli motor, beli mobil, lunasi utang. Nah, silakan utangnya Pak Romadi dilunasi dengan jadi YouTuber gitu. Hampir sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan dusun kosong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dan hasil sebagai YouTuber. Oke, jadi YouTuber. Beberapa bulan terakhir para pemuda dusun kosong berubah menjadi wisatawan. Oke, jadi itu pemantiknya saja. Mengapa saya katakan itu menjadi YouTuber? Salah satu dampak positifnya dari media digital yang kita kembangkan, tentu ini menjadi salah satu pilihan, ya, jadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena pilihan-pilihan inilah yang sebenarnya menjadi titik temu bagaimana kita menggunakan berbagai pengetahuan, menggunakan platform yang kita miliki untuk bisa mewujudkan. Nah, generasi milenial, generasi milenial untuk melihat profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, lalu berkepentingan global. Ini harus terwujud. Untuk apa? Untuk memiliki keteguhan, untuk memiliki kekuatan, untuk melihat semua aspek. Bagaimana aspek-aspek itu terpenuhi? Nah, disitulah kekuatan untuk bisa melahirkan generasi
milenial dan zilenial di era digital yang mampu menuangkan ide gagasannya. Lah itu dalam konteks yang kalian lakukan saat ini, ada Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka. Semua partisipan itu dilakukan. Nah, yang ingin Pak Roma ditunjukkan ke sini adalah bagaimana kita lihat teman-teman bisa mewujudkan praktek-praktek ini semua yang nantinya akan mendukung kemampuan kalian untuk menulis. Menulis di media cetak mau media digital sama saja, itu hanya medianya. Tapi menguatkan ide gagasan, memperkaya repertoar bahasa dengan 8 kegiatan, magang atau praktek kerja, membangun proyek-proyek di desa, mengajar di sekolahan, pertukaran pelajar, penelitian atau riset berbasis multikultural atau berbasis kearifan lokal, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan. Ini semua menjadi integrasi dalam upaya kita untuk menumbuh kembangkan, membuat ide-ide gagasan dalam benak kita lebih luas. Sehingga apa? Kita multi konteks. Kita multi konteks kehidupan yang bisa kita tuangkan. Contoh, kita akan bicara dalam konteks formula 4C yang harus kita miliki generasi abad 21. Yakni apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Malah justru jangan bikin masalah gitu ya. Adik-adik ini kadangkala kan sering bikin masalah pada bapak ibunya. Adik-adik harus bisa memberikan solusi bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata, kebaikan, ketertarikan, daya minat, daya saing, dan daya sanding kepada bapak ibunya di era digital. Maka di sini kekuatan itu harus kita tunjukkan dengan apa? Ini multitasking adik-adik. Berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif dan kolaboratif, sehingga itu bisa terwujud ketika dikuatkan dengan kemampuan kerjasama untuk bisa mewujudkan kondisi kita, kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, kalau formula 4C ini adik-adik kuasai, maka sebenarnya 6 literasi dasar inilah yang adik-adik akan bisa tunjukkan, yang akan bisa dikuatkan dengan berbagai cerita, dengan berbagai ide, dengan berbagai gagasan. Jadi salah satu strategi untuk bisa menulis di media digital, di media cetak, itu salah satunya adalah memperkaya kosakata kita, memperkaya pengetahuan kita, memperkaya multi konteks kehidupan kita. Itu penting. Kita harus punya modal pengetahuan, modal hasil bacaan, dan juga modal apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang didiskusikan, apa yang dikritik, apa yang dibincang, apa yang disayangi, dan apa yang akan ditulis. Ini 8D itu menjadi kekuatan kita untuk menumbuh kembangkan budaya literasi ratulisa, rajin menulis membaca untuk dituangkan dalam bentuk tulisan yang dimuat di media cetak atau media digital. Nah, literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca. Ini penting karena apa? Pengetahuan kita dapatkan dari membaca. Nah, sebagai contoh, apa yang dilihat dan dirasakan nih, ini upaya memperkaya wawasan kita. Ke Triwindu, kita lihat-lihat seperti ini bisa kita jadikan bahan tulisan kita. Jalan-jalan, kita lihat situasi sekeliling kita. Ini menjadi salah satu perwujudan. Bagaimana kita mewujudkan itu semua. Sehingga kalau itu semua kita tuangkan, strategi menulis, strategi membaca, itu akan menghasilkan tulisan-tulisan yang mendukung karya-karya kita, baik di perguruan tinggi, untuk Tridharma perguruan tinggi, sekolah, guru, dan murid untuk gerakan literasi sekolah, ataupun GLM, gerakan literasi masyarakat, dan akhirnya itu semua akan mendukung GLN, gerakan literasi nasional, sehingga itu upaya mencerdaskan dan menumbuhkan anak bangsa. Nah, artinya adik-adik yang hebat dan luar biasa, ketika kita lihat 4 kompetensi utama yang harus kita kuasai untuk bisa mendukung penulisan-penulisan kita, kompetensi utama ini kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi soft skill, kompetensi tambahan. 4 kompetensi ini harus adik-adik miliki untuk nanti tahu. Tulisan kita, tadi saya katakan modal strategi yang pertama adalah menguasai pengetahuan multi konteks. Yang kedua, memahami kompetensi dirinya, hard skill dan soft skillnya. Yang ketiga, mengintegrasikan kompetensi tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bagaimana kita memanfaatkan media sebagai upaya untuk menyampaikan ide dan gagasan kita. Yang kelima, mengelaborasi untuk bisa mengintegrasikan, mengomunikasikan, dan menyosialisasikan ide gagasan kita sebagai wujud literasi dengan ratulisa, rajin menulis dan baca. Sehingga kalau kita lihat
profil lulusan nanti, adik-adik ketika lulus itu akan memiliki berbagai profil kekuatan hard skill, soft skill. Yang itu menjadi salah satu luaran kita. Nah, salah satunya itu dalam rangka untuk mewujudkan penyelesaian masalah tanpa masalah, menguasai teoretik dan praktiknya, lalu bertanggung jawab. Ini level 6 untuk adik-adik nanti lulus sarjana. Nah, jadi generasi abad 21 harus bisa memiliki strategi yang saya katakan tadi, keterampilan menulis dengan formula 4C. Berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Ini menjadi salah satu titik temu generasi abad 21 agar nanti bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang tentu akan berdampak untuk kemaslahatan. Nah, semua ini endingnya nanti saya berharap bahwa teman-teman itu akan menghasilkan tulisan-tulisan dengan 8D ini yang nantinya di media cetak, di media digital. Itu teman-teman bisa melihat seperti ini. Dilihat kompetensinya adik-adik apa, mau nulis bidang apa, bidang opini, bidang sastra, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang agama, bidang apapun boleh. Nah, itu cek kompetensi adik-adik semuanya. Nah, kemudian yang kedua, dicek keterampilannya. Apakah sudah terampil atau belum? Apakah sudah bisa menulis apa belum? Yang penting menulis dan menulis. Lalu diarahkan bakatnya kemana? Harus dilatih, dan dilatih. Pak Romadi setiap hari menghasilkan tulisan. Apapun tulisan itu, ide gagasannya selalu muncul kita dari apa yang dilihat dan kita dengarkan. Maka disitulah kekuatan itu kita lihat, lalu kita berikan fasilitasinya. Apakah fasilitasi dalam penulisan, fasilitasi dalam media, fasilitasi dalam penyampaian, fasilitasi dalam kritikan, dan fasilitasi semua itu harus dilihat. Kenapa saya katakan dipastikan dukungan orang tuanya? Ini penting bahwa adik-adik menulis itu kalau belum mendapatkan dukungan orang tua, sampaikan, lihat, minta dukungan agar ada doa, ada restu, sehingga akan menjadi ruang penguatan itu. Nah, kemudian dicek proses belajarnya. Inilah hari ini menjadi salah satu bagian proses belajar untuk bersilaturahmi dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Karena apa? Ini berbagi cerita, berbagi ilmu, nanti kita hasilkan tulisan. Lalu dimonitoring, dievaluasi hasilnya. Hasilnya bagaimana? Tulisannya dimuat di media cetak atau tidak. Seperti yang sudah saya minta adik-adik kemarin menulis hasil akhirnya opini tentang linguistik, ya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu titik temu. Lalu dipromosikan karya unggulannya berbasis digital. Jadi ketika adik-adik sudah menuangkan ide gagasan itu, maka menjadi bagian upaya kita. Kenapa Pak Romadi sampaikan setiap saat? Adik-adik tulisan-tulisan opini Pak Romadi yang saya bagikan ke media digital itu bagian dari upaya untuk mempromosikan, mengenalkan ide-ide gagasan. Karena apa? Kita menulis itu tujuannya adalah untuk satu menyampaikan ide gagasan tertulis kita agar dibaca publik, agar sampai pada publik, sampai ke pembacanya. Sehingga ide gagasan yang positif bisa diambil dan akhirnya di situ akan berdampak. Sehingga kita semua dari hasil tulisan itu akan mendapatkan hasil pembeda sebagai personal branding kita. Sehingga apa? Dampaknya apa? Teman-teman cek di Google, ketik namamu. Misalnya Hilmi, Muhammad Hilmi, diketik namanya, not font, nah misalnya. Nah, itu berarti belum ditemukan apa pembeda dari Hilmi. Lalu Faizatul, pembedanya apa? Itu menjadi bagian-bagian pembeda yang kita miliki. Sehingga apa? Kita harus memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Posisi kita sama-sama manusia, tapi kita harus punya pembeda. Pembedanya apa? Pembeda dalam pendidikan, pembeda dalam kegiatan, pembeda dalam akhlak, pembeda dalam output tulisan, pembeda dan sebagainya. Itu akan jadi branding kita. Maka salah satunya adik-adik mengenal Pak Romadi dan Bapak Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Itu karena menjadi personal branding yang Pak Romadi selalu sampaikan dan itu mendarah daging. Pak Romadi menyampaikan dengan hati, Pak Romadi melaksanakan dengan hati, Pak Romadi melakukannya dengan sepenuh hati. Maka sampai juga ke hati. Maka disinilah pembeda itu akan menjadi kekuatan kita. Dampaknya seperti apa? Nih, kita dampaknya dalam kegiatan-kegiatan ini Pak Romadi memantik wirausaha-wirausaha literasi, komunitas-komunitas literasi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ketika kita lihat dalam konteks seperti ini, kita lihat semangat-semangat yang kita pantikkan pada mereka. Sehingga itu menjadi salah satu bagian
Ini bagian-bagian dari upaya kita untuk terus bisa mengembangkan. Sehingga nanti harapan Pak Romadi ketika Anda sudah bisa mulai menghasilkan tulisan-tulisan di media digital, media cetak, baik itu YouTube, Twitter, macam-macam semuanya, di WordPress dan macam-macam, di media-media digital, maka kombinasikan hard skill, soft skill itu, jadikan itu modal dasar untuk membuat wirausaha literasi. Menjadi wirausaha di bidang literasi akan punya ruang peluang yang luar biasa. Dan itu bagian dari upaya kita untuk terus bisa membuka, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti apa yang sudah kita miliki. Kita orang bahasa, kita punya kemampuan, keterampilan berbahasa, tinggal bagaimana mengolah, lalu memberikan rasa, mengemasnya, lalu mempromosikan, jadilah tulisan-tulisan yang hebat dan luar biasa. Sehingga kita akan memiliki karya-karya pembeda sebagai wujud karya-karya nyata. Dalam bentuk tulisan digital, dalam bentuk tulisan buku, dalam bentuk tulisan artikel jurnal, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman bisa melihat, ketik di Google, nanti namamu muncul sebagai apa. Ketik Muhammad Romadi, muncul di sana sebagai pengarang. Artinya apa? Sebagai penulis. Itu diakui oleh Google. Dan itu menjadi salah satu bagian upaya kita untuk mewujudkan ide-ide gagasan nyata kita. Dan ini menjadi titik temu bagaimana kita memiliki pembeda yang nantinya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Sehingga pembeda-pembeda ini juga menjadi salah satu bagian. Ini citasinya. Kalau sekarang ini di 2022, sekarang 2003 kalau nggak salah sudah 8.000 lebih. Nanti lihat di Google Cendekia. Di sana hari ini kalau nggak salah saya lihat sudah 8.000 lebih. 2 kali lipatnya. Artinya apa? Ini menjadi salah satu bagian upaya pengembangan ide-ide gagasan kita sebagai amal jariah kita. Nah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan Ustadz Hilmi, bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. 1, anak soleh-solehah. 2, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita menulis, kita berkarya, itu akan menjadi amal jariah kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini berdampak. Ketika kita lihat, nah ini ketika teman-teman lihat di Google Cendekia ini, silakan lihat, ini citasinya sudah lebih banyak lagi. Hari ini mungkin akan lebih banyak lagi. Karena apa? Ini akan bergerak dan terus menjadi ilmu yang bermanfaat. Kekuatan-kekuatan ini juga ketika Indonesian Top Scientist 2022, 2003, 2024, Pak Romadi tetap masuk di dalamnya. Ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya dari ide-ide gagasan kita. Maka ketika nanti kita lihat karya-karya nyata kita, ini saya buat Taman Literasi Arvus Ratulisa, saya buat Perpustakaan Alam, saya buat Taman Baca Masyarakat, lalu karya-karya saya nulis di media cetak, di media online, media YouTube, dan semuanya. Ini menjadi wujud nyata bagaimana kita, bahwa hidup ini harus bermanfaat. Karena kalau sudah saatnya dipanggil Tuhan, selesai, semua akan parkir. Maka sebelum kita parkir, kita harus manfaatkan usia kita, manfaatkan kemanfaatan itu untuk kemaslahatan umat. Nah, contoh-contoh lain ketika kita lihat dalam konteks-konteks lain, tentu teman-teman bisa lihat bagaimana kita bisa memantik mahasiswa-mahasiswa untuk dibekali digital marketing, kemudian dibekali dengan berbagai kegiatan di MBKM yang menjadi salah satu bagian, nanti magang di penerbit, magang di media TV, magang di media cetak, media digital. Ini menjadi salah satu bagian-bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk menghasilkan karya nyata. Sebelah kiri ini anak-anak magang wirausaha literasi, setiap hari saya minta mereka menghasilkan satu tulisan. Seperti adik-adik mahasiswaku linguistik, itu baru awal-awal, nanti setiap pertemuan akan menghasilkan satu tulisan di media online. Ini yang Pak Romadi lakukan, setiap minggu Pak Romadi selalu menghasilkan 1-2 tulisan untuk dimuat di media cetak atau media online. Dan ini menjadi salah satu temu bagaimana kita realisasikan berbagai ide gagasan yang nantinya kita kembangkan menjadi output tulisan-tulisan kreatif yang tentu ini menjadi salah satu bagian upaya untuk bisa kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu berkarya, kita mampu bergerak dan menggerakkan, dan itu semua akan menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita bermanfaat, kita ada, kita berkarya, kita berliterasi dengan Ratu Lisa, dan itu semua menjadi kekuatan yang kita dapatkan dari guru kita kala SMA, kala SMP, kala SD, masih memanfaatkan the power of kepepet seperti ini. Satu saja. Ya, ayo. Yang lain berapa? Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya, bagus. Satu-satu. Nah, itu kala Bapak Ibu guru kita dulu masih ingat situasi terkini, situasi yang berada di sekolah dengan segala keterbatasan yang di daerah.
tentu ini menjadi salah satu bagian penting. Nah, kebijakan utama kita adalah menunjukkan dalam kondisi apapun, dimanapun kita studi, tentu kita tunjukkan karya-karya kreatif kita. Maka pesan Pak Romadi, mari kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan ide gagasan kita menjadi sebuah tulisan nyata dengan membuka ruang kesemestaan repertoar bahasa kita. Lalu ide-ide kita satukan, lalu kita tuliskan. Setelah kita tulis, kita edit. Setelah edit, kita publikasikan. Setelah kita publikasikan, kita rayakan. Dan disitulah kekuatan kita agar kita nantinya menjadi salah satu bagian penting yang tak terpisahkan dari upaya-upaya kita. Dan tentu ini menjadi dampak nyata agar kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Tentu ini akan membuka ruang kesemestaan kita agar kita tetap berkarya sepanjang masa, dan akhirnya kita pun akan ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tak tampak oleh manusia, agar kita menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat dan sukses untuk adik-adikku semua, generasi-generasi muda era digital. Silakan berkarya untuk Indonesia bersama Muhammad Rohmadi Ratu Lisa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.